Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Tiawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keputusan diversifikasi portofolio investasi di era MEA. Latar belakang untuk keputusan diversifikasi portofolio investasi di era MEA yaitu manajemen keuangan yang memiliki 3 fungsi dalam aplikasinya. Yaitu yang pertama ada terkait dengan keputusan investasi, yang kedua ada keputusan keuangan, dan yang ketiga ada manajemen aset. Berdasarkan 3 keputusan dalam fungsi manajemen keuangan, keputusan investasi adalah yang menjadi dasar kebijakan selanjutnya. Karena investasi merupakan alokasi dana untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang yang bertujuan untuk menghasilkan nilai keluaran barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh manfaat nilai dan keuangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Diversifikasi portofolio investasi merupakan kumpulan investasi dari berbagai macam aset dengan tingkat return, keuangan, dan risiko yang berbeda-beda pada kurun waktu dan periode investasi tertentu. Nah, keputusan melakukan diversifikasi portofolio investasi terutama di era MEA yang telah diberlakukan pada tahun 2016 terdiri dari 3 aspek, yaitu nilai return yang diharapkan, risiko yang ditanggung karena berbagai investor dan perusahaan se-ASEAN akan berperan, dan korelasi tingkat risiko dengan return yang diharapkan dengan pertimbangan optimalkan dan efisiensi portofolio di tengah semakin banyaknya para investor dan perusahaan. Sesuai yang saya bilang tadi, bahwa manajemen keuangan memiliki 3 fungsi aplikasinya, yaitu ada keputusan investasi, keputusan keuangan, dan manajemen aset. Nah, berdasarkan 3 keputusan dalam fungsi manajemen keuangan tersebut, keputusan investasi adalah yang menjadi dasar kebijakan selanjutnya. Keputusan investasi adalah yang paling penting dari 3 keputusan yang lainnya. Ketika perusahaan ingin menciptakan nilai Horn and Markowitz 1998. Bahan kajian yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama ada konsep dasar diversifikasi investasi, yang kedua analisis portofolio investasi, yang ketiga ada keputusan diversifikasi portofolio investasi di era MEA. Untuk konsep dasar diversifikasi investasi adalah penempatan sejumlah nilai berbagai aset dengan tujuan memperoleh pengembalian keuntungan pada masa yang akan datang. Dan investasi menurut Body et al. 2014 yaitu suatu komitmen yang dilakukan terhadap sejumlah aset seperti uang atau aset lain yang diharapkan memberi manfaat di masa depan. Satu, ada menentukan kebijakan investasi, yang kedua ada analisis sekuritas, yang ketiga pembentukan portofolio atau sekumpulan investasi, yang keempat melakukan revisi portofolio, yang kelima ada evaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya kita analisis portofolio investasi, yaitu portofolio adalah kombinasi atau gabungan atau sekumpulan aset balik real maupun finansial yang dimiliki oleh investor dalam rangka mengurangi risiko dengan cara diversifikasi, yaitu mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai alternatif investasi yang berkorelasi negatif. Sebelumnya, teori portofolio itu dimunculkan oleh seseorang yang bernama Harry Markowitz. Dasar pemikiran dibentuknya portofolio yaitu do not put all eggs one basket. Dalam artinya jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Jika keranjang tersebut jatuh, maka semua telur dalam keranjang akan pecah. Begitu juga investasi yang dilakukan. Jangan berinvestasi seluruh dana dalam satu macam investasi. Karena kita investasi tersebut gagal, maka seluruh dana yang diinvestasikan kemungkinan tidak akan kembali. Nah, terdapat ada beberapa model dari manajemen portofolio,
yaitu satu, model pertumbuhan spekulatif atau speculative growth model. Yang kedua ada model pertumbuhan jangka panjang, long term growth model. Dan yang terakhir ada model keuntungan berjalan atau current return model. Selanjutnya, keputusan investasi didasarkan atas satu, nilai return yang diharapkan yang diterima investor pada masa datang. Sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan tingkat return yang diperoleh investor pada masa lalu. Yang kedua ada risiko, yaitu yang mengharapkan return yang tinggi dari investor yang dilakukan. Jika investor mengharapkan return yang tinggi dari investor yang dilakukan, ada hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu seberapa besar tingkat risiko yang ditanggung dari investasi yang telah dilakukan. Jadi semakin besar return yang diperoleh, maka semakin besar pula tingkat risiko yang dihadapi. Selanjutnya, korelasi nilai risiko dan return yang diharapkan. Nah, sebagaimana dengan tujuan investasi yaitu memaksimalkan return tanpa mengabaikan risiko yang dihadapi. Return adalah bagian dari faktor untuk memotivasi dalam berinvestasi dan merupakan imbalan atas berbagai menanggung risiko investasi. Risiko dan return merupakan hubungan yang bersifat seragam atau searah atau bisa disebut linear. Karena artinya semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar return yang diharapkan atas aset tersebut. Manajemen diversifikasi portofolio adalah metode pengurangan risiko karena penambahan sekuritas portofolio. Metode ini menyatakan bahwa jika menambahkan terus-menerus jenis sekuritas, maka pengurangan risiko yang diperoleh semakin besar sampai titik tertentu ketika pengurangan risiko tersebut menurun. Nah, ada 3 gambar yang memberikan deskripsi besarnya nilai return yang diharapkan dari jenis aset yang diinvestasikan. Garis horizontal menunjukkan risiko yang ditanggung investor. Koordinat RF atau risk free pada gambar 1 menunjukkan nilai return bebas atau risiko risk free rate, yang artinya satu pilihan investasi menawarkan tingkat return yang diharapkan sebesar RF dengan risiko sebesar 0. Kesimpulannya adalah bahwa risiko dan return yang diharapkan mempunyai hubungan yang searah dan linear. Semakin tinggi risiko suatu aset, semakin tinggi juga nilai return yang diharapkan. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya ada return portfolio. Tingkat pengembalian yang diharapkan atau disebut juga expected return on portfolio adalah rata-rata pertimbangan dari tingkat pengembalian yang diharapkan dari masing-masing aktiva di dalam portofolio dengan bobotnya adalah pecahan dari total portofolio yang diinvestasikan di setiap aktivanya gitu. Selanjutnya, keputusan diversifikasi portofolio investasi di era MEA, menang atau kalah. Sesuai dengan teori Markowitz, konsep diversifikasi berawal dari Harry Markowitz pada tahun 1952 yang mengalami penyempurnaan dan penyederhanaan pada implementasi teori tersebut di dunia keuangan. Konsep yang dikembangkan oleh Markowitz adalah konsep dari risiko portofolio. Markowitz menurunkan manfaat utama diversifikasi secara kuantitatif dengan penggunaan portofolio yang terdiri atas 2 aset berisiko. Melalui matematika sederhana, Markowitz mampu membuktikan jika risiko portofolio dapat menjadi minimum jika kedua aset itu mempunyai koefisien relatif negatif sempurna yaitu min 1. Berikut gambar yang memberikan ilustrasi tentang keterkaitan return dan risiko. Nah, gambar di atas yaitu jika jumlah aset ditambah, maka variance akan semakin kecil dan nilainya akan menjadi 0. Bila jumlah aset membentuk portofolio berjumlah tak terhingga,
Mengukur risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan. Yang pertama ada variance. Resiko portofolio diukur dengan besarnya varian dari nilai return sekuritas tunggal yang ada. Varian dari return suatu aset adalah ekspektasi nilai atas deviasi kuadrat dan return yang diharapkan. Contohnya seperti yang di bawah. Selanjutnya ada kovarian, yaitu pengukuran yang menunjukkan arah penggerakan dua variabel menurut Body et al. 2006, yaitu ukuran statistik dari hubungan antara dua variabel acak. Kovarian mengukur bagaimana dua variabel acak seperti return sekuritas I dan J yang sama-sama bergerak. Suatu nilai positif kovarian mengindikasikan return sekuritas cenderung bergerak ke arah yang sama, sedangkan kovarian negatif mengindikasikan kecenderungan return bergerak berlawanan. Kovarian dapat dihitung dengan menggunakan cara probabilitas maupun menggunakan data historis. Contohnya seperti yang di bawah. Selanjutnya ada koefisien relasi. Koefisien korelasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan kesamaan relatif atau bisa disebut dengan relative complement. Ukuran korelasi biasanya dilambangkan dengan PIJ dan bergerak berkorelasi antara +1, 0 sampai -1 sampai ke 0. Kriteria keputusan dari korelasi tersebut adalah yang pertama, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna +1, 0, tidak ada memberikan manfaat pengurangan risiko. Yang kedua ada penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Yang ketiga, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna dari -1 sampai 0 akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut. Selanjutnya ada portofolio efisien dan portofolio optimal. Dari Zitman and Lawrence 2005, efficient portfolio is a portfolio that maximizes return for a given level of risk or minimizes risk for a given level of return. Atau dalam artian, portofolio yang memaksimalkan tingkat pengembalian untuk tingkat risiko atau meminimalisasi risiko pada tingkat tertentu. Selanjutnya ada portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih oleh seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Menurut Jogianto 2009, portofolio optimal merupakan kombinasi return ekspektasi dan risiko terbaik. Portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan sebelumnya, beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, konsep dasar diversifikasi investasi, yaitu merupakan pengeluaran dana dan aset pada waktu sekarang untuk menghasilkan keluaran barang dan jasa agar dapat diperoleh manfaat dan keuntungan yang lebih besar di waktu yang akan datang. Strategi dalam memperoleh keuntungan yang maksimal dengan metode diversifikasi portofolio investasi. Portofolio adalah sekumpulan kombinasi surat-surat berharga. Pengertian umum portofolio merupakan kumpulan investasi dari berbagai macam aset dengan nilai keuntungan dan risiko yang berbeda-beda dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ada analisis portofolio investasi. Dasar-dasar keputusan investasi dalam portofolio terdiri atas tingkat return yang diharapkan, risiko, dan hubungan tingkat risiko dengan return yang diharapkan. Yang terakhir ada keputusan diversifikasi portofolio investasi pada era MEA. Diversifikasi portofolio internasional mempertimbangkan hasil dan risiko yang dihadapi agar memperoleh hasil yang efisien dan optimal. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang menghasilkan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terendah atau risiko tertentu dengan tingkat keuntungan tertinggi.
Portofolio optimal merupakan portofolio dengan kombinasi return ekspektasi dan risiko terbaik. Nah, sekian presentasi dari saya tentang keputusan diversifikasi portofolio investasi di era MIA. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang memang tidak benar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.